Itu kan di bak mandi ya. Udah di bak mandi, saya lagi goyang begini. Dialingin pakai hordeng gitu kan, ada bak mandi 2. Pas saya buka Bang Badru, wah mundur lagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua, Badru Caps Lock. Terima kasih buat teman-teman yang udah klik video ini. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilapang rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan juga nih buat teman-teman di rumah yang punya kisah pengalaman horor, jangan disimpan aja, langsung aja kirim kisahnya ke nomor WhatsApp itu tuh. Kuy, kita gibah di sini. Dan kali ini kita udah berhasil lagi nih sob buat menghadirkan Bang Chandra. Iya betul. Karena banyak banget nih teman-teman yang request, yang komen, "Bang, undang lagi dong Bang Chandra. Bang, undang lagi dong Bang Chandra. Bang, undang lagi Bang Chandra." Dan alhamdulillah kali ini Bang Chandra mau menyempatkan waktunya lagi nih di tengah kesibukannya. Oke, langsung kita sapa Pak Chandra ini. Halo Pak Chandra. Ya, gimana kabarnya nih Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak ya. Terima kasih nih udah diundang lagi nih Bang Badru. Alhamdulillah. Saya terima kasih nih Pak Chandra nyempetin waktunya nih. Iya. Jadi beliau ini sibuk sob, dan alhamdulillah nyempetin waktunya nih buat teman-teman di rumah. Dan terima kasih bagi para penonton atau subscribernya Bang Badru Caps Lock yang banyak yang menyarankan saya untuk diundang lagi. Saya juga nggak nyangka Bang Badru sampai segitu. Ya, saya bercerita berdasarkan pengalaman saya, apa yang saya alami. Semoga bisa diambil pelajaran dan hikmahnya untuk para penonton sendiri. Iya, benar. Semoga diambil positifnya ya Bang. Iya. Dan kita terima kasih nih Pak Chandra nih nyempetin waktunya lagi nih. Masya Allah, sibuk buat beliau. Sama-sama Bang Badru, saya juga terima kasih nih. Oke, siap tahan dulu ya Pak ya. Siap. Udah pada penasaran kan? Gak usah lama-lama lagi, cari pause ban terbaiknya, siapin kopinya sama cemilannya. Yang lagi di kamar, jangan lupa tuh lampu kamarnya dimatiin biar makin syahdu. Langsung aja kita gibah misteri. Gimana nih Bang Chandra, kisah pengalamannya nih Bang? Ya, untuk kemarin saya menceritakan pengalaman saya membongkar atau memindahkan kerangka. Nah, pada hari ini ada salah satu komentar di video saya yang terdahulu. Gimana sih awalnya bisa mandiin jenazah gitu. Nah, mungkin awal-awalnya mungkin itu ya nanti ada cerita-cerita yang lain berkaitan dengan itu. Jadi gini, tahun 1996 ya, itu kan rumah saya tuh depannya masjid. Jadi duduk depan masjid, jam 10 ada Pak Haji, guru ngaji saya nih, bawa tas, negor dong, "Mana Pak Haji? Mandiin jenazah, mau ikut lo?" Mulut saya iseng gitu. Saya bilang begini, jenazah dimandiin, diri sendiri mandiin biar bersih, biar wangi, saya bilang. Akhirnya kayak semacam kata-kata kutukan tuh. Oke. Itu awalnya bercanda tuh dalam hati. Iya, kata-kata kutukannya dia bilang begini, "Nanti lo udah gede jadi tukang mandiin jenazah." Saya nggak ambil pusing, itu cuman ketawa senyum gitu kan. Dan mati guru gue marah gitu. Nah, selang ada seminggu lebih lah ya, saya duduk lagi, dia bawa ini, "Mau kemana Pak Haji?" Saya bilang. Dia bilang, "Mau ikut lo, gue kasih duit 5.000. Tahun 96 5.000 gede Bang Badru. Serasa 50.000 gak sih? Atau 500.000? Bisa, wah 50.000 lah. 50.000 ya. 50.000, tapi megang 5.000 kan udah kebeli rokok, kebeli apa ya segala macam makanan gitu kan. Iya. Terus kerjanya apa? Liatin aja. Oh ya, liatin aja nih, nggak megang, nggak apa, nggak, liatin aja. Akhirnya ikutlah saya tuh. Ikut benar, cuma liatin.
Dia gelar kain kafan, memandikan sampai selesai, dia cuma liatin. Pas pulang bener dikasih uang itu 5.000. Nah, saya seneng dong kan. Saya bilang sama ibu saya nih dapat uang, saya bilang. Ya, kebetulan ibu saya perokok juga kan, saya beliin rokok, kita buat dari mana, uang dari mana. Lihat mandiin jenazah sama Pak Haji Aris, guru saya. Dia bilang, emang berani? Ya berani-beraniin gitu. Nah, selang lama lagi kan nggak tiap hari kan orang ada jenazah kan. Selang berapa lama dia yang datang ke rumah. Chan, ayo mandiin jenazah lagi. Ayo, saya berpikir 5.000. Padahal pertama saya mikirnya uang aja, ya kan. Ayo, saya bilang. Terus dia bilang gini, percuma kalau cuma liatin. Saya kerja sendiri. Kalau mau bantu guyurin gitu kan. Tapi nggak megang kan, saya bilang. Oh enggak megang. Bener nih, nggak megang, enggak, guyurin aja. Ikutlah saya. Sampai selesai saya guyurin, itu naik bayaran Bang Badru. 10.000. Saya seneng kan. Nah yang ketiganya, dia memandikan jenazah, ngajak saya. Dia bilang begini lagi, percuma kalau cuman guyurin. Ngajak orang kok bantunya cuman guyurin. Habis apa? Berani nggak gosokin? Karena udah 2 kali ya saya melihat gitu. Saya bilang, bisa lah cuman gosok gitu kan, saya lihat gitu kan. Ada bantu gosok tuh. Bantu gosokin, bantu sabunin gitu jenazah, baru berani tuh megang jenazah. Udah selesai dikasih 20.000 Bang Badru. Gede ya. Gede itu kisaran 200 ribuan lah kalau zaman sekarang tuh kan. Nah mulai itu saya terbiasa ikut bantu terus tanpa saya sadari gitu, saya terbawa. Itu kalau boleh tahu waktu itu Pak Haji umurnya berapa itu Pak? Pak Haji waktu itu umurnya ada antara 36 sampai ke 40 lah. Oh iya. Berarti sekarang udah tua ya? Udah tua, kangen saya. Masih hidup Pak atau meninggal? Maaf. Oh masih ada. Alhamdulillah, sehat ya Pak Haji ya. Ya, saya juga berterima kasih sama beliau, berkat beliau ilmunya sampai sekarang saya pakai. Gitu. Nah setelah itu belum ada kejadian yang aneh-aneh. Pas suatu malam, saya diajak lagi. Posisinya malam ya, kira-kira jam 10. Itu hari Selasa tuh Bang Badru. Ingat saya. Datang, Jan, mandiin mayat yuk. Kok malam-malam Pak Haji? Gitu. Iya, mintanya malam. Di mana? Di Petamburan 1 waktu itu. Ya kan, saya di Tenabang ada Petamburan dari 1 sampai 7 tuh. Di Petamburan 1 berarti di ujung dekat Tanah Abang tuh. Iya. Saya bilang, ayo berangkat, siapin dulu tas buat lu. Kok saya bawa tas? Biasanya 1 bawa tas Pak Haji. Ini mayatnya 2. Oh. 1 saya pegang, kata Pak Haji. 1 lu yang pegang. Ini serius, jenazahnya 2. Iya 2 gitu. Beda rumah atau gimana Pak Haji gitu kan. Saya kalau ini nggak mau Saya bilang, saya belum nikah, belum afdol gitu kan. Iya. Ini 2 mayatnya adik kakak 1 rumah. Oh, adik kakak. Adik kakak, Bang Badru. Terus saya bilang, gimana ya Pak Haji? Saya berpikir itu belum mampu sendiri gitu kan. Udah, coba aja. Kan samping-sampingan mas saya mandiin. Bener nih, saya bilang, bener, samping-sampingan. Tapi jangan ditinggal ya. Malam kan, itu pertama kali saya pengalaman mandiin malam. Itu awal-awal banget saya kan, tahun 96. Yaudah ayo berangkat, bismillah. Gitu. Berangkatlah kami. Setelah berangkat, jarak 50 meter lah ke rumah duka, saya mencium aroma yang kurang enak. Saya bilang begini, Pak Haji, ini bau apa ya? Namanya masih bocah kan. Kata Pak Haji, saya nggak nyium bau apa-apa. Ayo masuk. Nah itu kan kalau bak mandiin jenazahnya udah di situ tuh. Oke. Ya kan? Dialingin pakai hordeng gitu kan, ada bak mandi 2.
Pas saya masuk, kebiasaan saya yang diajarkan oleh Pak Haji Aris ini, sebelum memandikan adalah mengecek jenazah dulu, kondisinya gimana, sehingga kita bisa tahu penanganannya harus gimana, gitu. Nah ini kalau boleh tahu nih Pak, ini kan meninggalnya 2 orang ya? Iya. Sedangkan 1 rumah, ini meninggalnya kenapa kalau boleh tahu Pak Chandra? Tenggelam 3 hari di Pelabuhan Ratu. Innalillahi. 3 hari? Iya. Pas saya buka Bang Badru, wah mundur lagi saya. Mundur, mau pulang. Maaf Pak Haji, aduh enggak gitu. Ditarik lagi sama dia. Fardu kifayah, udah bisa wajib hukumnya. Udah sampai sini ayo. Akhirnya dengan gemetar saya gelar kain kafan, ikut sama dia kan tuh samping-sampingan gelar kain kafan gitu. Mulai memandikan, itu keringat saya segede-gede jagung Bang Badru. Itu luar biasa pengalaman pertama memandikan jenazah sendiri, tapi dibenturkan dengan kondisi jenazahnya seperti itu. Kita tahulah kalau tenggelam 3 hari gimana. Tapi kalau di laut nggak terlalu bau ya, kecuali di sungai. Kalau di laut tuh ya lumayan bau tapi nggak terlalu menyengat. Berbeda dengan di sungai. Dan akhirnya, wah bismillah lah. Udah mandiin, Pak Haji sebelah kanan sebelah kiri sampai bungkus kain kafan. Nah disitulah butuh inisiatif ketika memandikan. Kalau orang tenggelam misalkan, itu kan kandungan airnya banyak. Jadi dia rembes terus ada airnya. Nah di situ saya inisiatif sama Pak Haji pakai plastik dulu, plastik kapas baru kain kapan. Jadi nggak rembes dia, cairan tubuhnya gitu kan, namanya tenggelam 3 hari nggak rembes. Bagus lah pocongnya gitu sempurna. Saya bikin gitu. Nah selesai kejadian saya memandikan itu, baru tuh Bang Badru banyak goda-godaan dari jin-jin kayak begini kali ya. Udah lu berhenti jadi tukang mandi jenazah gitu. Itu banyak. Selang 2 hari Bang Badru ya kan, pas malam, nggak terlalu malam, jam 10:30 lah, tapi waktu itu kan keadaannya sepi kan. Saya lewat itu, jadi nama saya kan Petamburan Gang Buana, itu ada tanjakan gitu, ini masjid, ini rumah saya, gitu. Nah ini pas keluar dari masjid pakai mukena, itu nenek-nenek, tapi saya bilang ini siapa nih? Nama seorang situ kok nggak kenal, saya bilang sama nenek-nenek kan gitu. Udah, dia ini amprokan sama saya. Saya bilang, Mak, abis sholat, diem Bang Badru. Ya, diem nggak dijawab, ya saya lewat aja gitu. Kira-kira jarak 10 meter, iseng nengok lagi saya gitu. Nggak ada. Gitu. Aduh, aneh saya bilang. Barulah rentetan kejadian itu, jin-jin yang menggoda tuh banyak saya. Sehingga saya konsultasi lagi sama guru saya, Pak Haji Haris. Gimana nih Pak Haji? Nah, akhirnya dikasih pemahaman sama dia, dikasih pelajaran yang sangat berarti sama dia. Dan memang gimana ya, saya kalau habis mandiin jenazah tuh sering terbawa hawa saya. Kayak capek, lemah, lesu, wah itu sering saya itu. Tapi nggak setiap saya habis mandikan jenazah terus diganggu habis, enggak gitu. Itu kadang-kadang aja. Kalau misalkan setiap hari diganggu gitu, habis mandi jenazah diganggu, sehari 5 kali saya mandi jenazah, sehari 5 kali diganggu, wah nggak ada yang mau mandi jenazah Bang Badru. Hanya beberapa kali aja yang iya benar. Terus berjalan, itu udah jalan sendiri tuh, udah bisa gitu. Pak Haji nggak bisa mandiin gitu karena ada kesibukannya, saya diutus gitu. Itu di pinggir rel kereta. Di pinggir rel kereta, jadi di pejompongan itu rel kereta dulu nih perumahan nih. Oh, rumahnya pinggir rel. Iya, pinggir rel. Gitu. Nah, setelah itu kan di bak mandi ya. Udah di bak mandi, saya lagi guyur lagi. Goyang mayatnya Bang. Goyang begini. Kebetulan kereta lewat, jadi situ papan jadi goyang begini Bang Badru. Tapi saya waktu itu dia bilang, kaget juga kan. Saya bilang, oh ini karena getaran getaran kereta gitu kan lewat. Tapi saya kaget gitu. Nah
selesai saya memandikan, saya pulang jam 12. Habis zuhur tuh. Habis disolatin, saya pulang Bang Badru. Nggak ada kejadian apa-apa. Setelah malamnya, habis Isya, habis makan di rumah, mau nongkrong nih sama anak-anak, namanya ABG. Udah selesai itu antara jam setengah 12 saya pulang. Rumah saya kan gang begini, masuk gang, itu ada yang menyerupai jenazah yang tadi saya mandikan. Tapi bersih, dia pakai pakaian ihram, bersinar mukanya, enak dilihatnya. Diri aja jadi ada di pojok sini, saya lewat aja gitu. Tapi saya lewatnya buru-buru, masih penakut saya. Merinding gitu kan. Saya cerita sama Pak Haji. Pak Haji, almarhum kemarin siapa sih? Kenapa emang? Saya mandiin, saya ceritain tuh. Saya ketemu gini, Pak Haji bilang, dia orangnya seneng kasih-kasih uang ke anak-anak, terutama anak yatim. Itu luar biasa. Saya bilang, oh jadi pelajaran bagi saya. Kalau misalkan saya sering sodako, berbuat baik kepada manusia, anak yatim gitu kan, fakir miskin, oh saya nanti meninggalnya bersih. Itu saya punya pemikiran. Dan seiring waktu berjalan, Bang Badru, tepatnya tahun 2002, saya diambil atau dipanggil oleh suatu badan yang mengurusi masalah jenazah. Tugas saya jadi memandikan jenazah. Dan itu resmi, Bang Badru. Itu resmi. Bukan di iniin aja, di kampungan aja gitu. Jadi saya meluas tuh jangkauan saya se-Jakarta, DKI Jakarta gitu. Jadi ada jenazah di sini, konfirmasi ke kantor, saya berangkat gitu Bang Badru. Dan kebetulan kantornya itu belakangnya pemakaman. Nah ini inti ceritanya, saya mau menceritakan masalah kantornya ini. Ya, jadi saya sebutin kondisi kantornya dulu ya. Kantor ada sebelah, kalau dari gerbang masuk sebelah kiri itu ada garasi ambulan. Ke seberang ini adalah kantor piket. Masuk ke dalam gitu kan ada jalan lagi. Ke kanan itu tempat penyimpanan keranda, peti mati, papan nisan, papan dinding hari, dan kain kafan. Itu sampingnya. Nah masuk ke halaman ini ngeblong tuh kayak mes. Ngeblong dia. Ngeblong, di sini ada kamar 1, kamar 2, di belakangnya musola. Nah, musola ada kamar lagi, itu kamar mandi. Nah biasanya kamar mandi, luas kamar mandinya. Biasanya kalau ada yang mau memandikan di situ, memandikan jenazahnya di kamar mandi yang di belakang. Kami bertiga, namanya Pak Tatang, Pak Dayat, saya paling muda waktu itu, umur 22 tahun. Masih 22. Iya. Nah, di situ jadi sistemnya piket, Bang Badru. Hari pertama memandikan piketnya ini, hari kedua ini jadi gantian. Kebetulan Pak Tatang dan Pak Dayat ini adalah orang di luar DKI Jakarta. Jadi mereka tidurnya di kantor itu tuh, yang di ruangan besar itu. Nanti ada fotonya tuh. Di ruangan besar itu. Pas saya piket pertama, saya merasakan ada sesuatu yang agak mengganggu saya. Kan saya bilang ini ada ruangan ini, masuk gitu nih, tangga buat ke kantor atas. Kantor atas ini bawahnya ngeblong tuh, kalau hari Jumat dipakai sholat Jumat. Gitu. Terus ada kamar. Saya penasaran mah kamar itu kan. Pas saya piket di depan kan, saya piket, saya nanya. Nah, disitulah saya ketemu awalnya Joni yang memberi julukan anak jin. Oh iya. Yang video kemarin. Saya piket sama dia tuh. Saya bilang, saya manggilnya masih abang, kan masih baru saya kan. Saya bilang, Bang, itu kamar itu boleh dipakai tidur nggak? Kalau bisa emang jangan. Kenapa emang Bang? Serem, angker kamar situ. Anak-anak mah nggak berani tidur di situ. Ah, masa? Ya, kalau mau coba mah tidur di situ aja gitu. Tapi saya nggak mau bereksperimen kan, lebih saya piket, ngobrol gitu. Selang beberapa kali piket,
itu saya kena piket lagi kan, karena 3 hari piket lagi. Ada salah satu supir namanya almarhum Pak Asep. Jadi ini saya bilang ini musola, ini ada kamar lagi, ini kamar mandi. Nah, itu kamarnya Pak Asep tuh. Gitu. Saya mau ke kamar mandi, kan mau wudhu juga, mau sholat tuh. Kalau kebetulan sholat itu udah terlambat, saya 9:30 tuh sholat isya. Masuk gitu. Saya lihat, wah ada Pak Asep lagi sholat. Sekalian lah jadi makmum gitu. Saya wudhu, berapa lama sih saya wudhu? Paling berapa, ya 2 menit gitu. Pas saya balik lagi, nggak ada. Udah selesai dia sholat. Ya saya sholat sendiri aja, udah nggak kepikiran macam-macam. Itu awal-awal tuh saya ketemu keanehan di kantor tuh. Ya. Saya sholat nggak ada pikiran macam-macam, udah saya sholat, selesai, saya ke depan ke ruang piket. Ada Pak Asep di situ. Tadi saya mau sholat, mau jadi makmum, udah cepet-cepet aja sholatnya. Siapa yang sholat? Orang saya tadi sholat jamaah di masjid. Tadi sholat apa? Kapan? Barusan. Siapa yang sholat? Orang saya habis beli makan. Loh, tadi yang sholat siapa? Saya habis beli makan, nggak sholat. Saya bilang, yang di musola siapa? Saya bilang gitu. Ya nggak tahu katanya. Saya berpikir, astagfirullahaladzim. Tapi Bapak ngeliat jelas waktu itu? Jelas! Si Pak Asep lagi sholat? Pak Asep tuh lagi sholat, almarhum ya. Semoga dia diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang baik dia. Itu jelas. Dari gerakannya, rambutnya, itu semua berbentuk manusia. Nah, pas itu saya bilang, waduh. Terus ini Joni nih bilang, kena lu gitu. Berarti serem juga ya, saya bilang gitu. Iyalah, di sini jangan main-main, apalagi depannya tuh pohon asem tuh. Jadi pohon asem itu tuh kalau misalkan ada kecelakaan tuh pasti di situ tuh. Pernah Kijang tuh, mobil Kijang dulu tuh nyangkut di atas trotoar tuh. Begini aja tuh. Nyangkut. Iya, soalnya jalannya dia begini tuh, agak nikung begitu tuh. Oh, nikung tajam gitu. Iya, nggak tajam sih Bang Badru, cuman segini aja nih. Oh. Gitu. Itu sering kejadian di situ. Iya, nah, saya bilang itu belakangnya pemakaman non-Islam. Gitu. Itu ada yang namanya kolesum, kita sebut dulu masih kecil kuburan raja karena megah gitu. Makam tuan tanah terkaya dulu di Tanah Abang. Itu ada jalan masuk, kita sebut goa. Berarti di kolong? Di kolong. Di bawah tanah gitu? Di bawah tanah. Dan konon katanya, dulu kita waktu kecil nggak berani masuk, itu banyak ular. Banyak ular. Entah itu dia mungkin penyimpanan, peninggalan yang dimakamkan di situ gitu. Ada suatu ketika, saya piket nih. Waktu itu saya piket bertiga. Kira-kira jam 1 atau setengah 2, itu kedengaran cewek nangis. Itu jelas. Tapi bukan saya dulu yang bilang. Teman saya yang memandikan jenazah juga. Namanya Pak Tatang. Chan, denger nggak? Denger. Kita lihat yuk. Gitu. Ngapain sih? Kita lihat. Udah cek aja, penasaran gue. Terus ke belakang lagi. Rino nih, Joni. Ya kan? Dia dari ruang piket ke belakang gitu. Gue denger suara cewek nangis. Iya. Pemakaman itu kalau agak siang rame Bang Badru. Sering kumpul anak-anak muda pacaran di situ ya kan, dulu kan belum dijaga ketat, sekarang sih udah dijaga ketat, nggak bisa tuh. Zaman dulu pacaran di kuburan ya? Iya. Sekarang di hotel, nggak bercanda. Nah, setelah itu takut kenapa-napa kan, takut ada wanita kenapa-napa ditodong atau di apa gitu. Kita bawa senter tuh, zaman senter tuh. Saya paling depan, Tatang nomor 2, Rino belakang. Itu bener Bang Badru, ada wanita nangis. Wanita nangis kayak sesegukan gitu. Begitu kan. Nangisnya enggak. Begitu. Itu kenceng. Gitu. Di center jelas kelihatan. Berbentuk manusia, wanita pakai baju hitam panjang lah, tapi dia nunduk, nggak kelihatan muka. Itu duduk di, kalau kuburan makam non-Islam kan tuh ada kayak bangunan, itu duduk di atas. Gitu. Itu kita center, kita bertiga ngelihat, dan anehnya itu hilangnya nggak langsung blak hilang, nggak, kita ngelihat jelas, lama-lama samar hilang. Gitu. Akhirnya
Saya balik badan tuh bertiga. Astagfirullahaladzim. Nah, berangkat dari situ Bang Badru, saya kan balik lagi tuh kan. Masuk kamar, udah tidur, subuh bangun terus gitu. Itu nggak setiap hari kejadian, nggak setiap hari kita ada hal-hal mistis, nggak. Gitu selang berapa lama gitu. Malam saya piket, kena piket, kita lagi kumpul, ngopi. Itu jadi kita ngumpul sebelah sini nih deket tangga ke atas buat naik ke kantor. Nah, kawan saya tuh tidur di pas pojok di bawah jendela. Tiba-tiba dia seret kasurnya deketin kita. Saya tidur di sini. Kita kan kaget ya tuh. Kenapa? Pindah kemari. Suwe banget. Kaki gue ditarik katanya. Jadi penjelasan dia ya, itu dia lagi tidur gitu. Itu ditarik, bergeser dia. Ditarik. Jadi ini dia tidur, ini jendela gitu. Sampai kakinya ke ujung jendela dia. Seret. Itu berasa dia, makanya dia pindah itu ke kita tempat ngumpul-ngumpul. Padahal itu yang dikerjain juga pemandi jenazah juga. Jadi saya bilang kan tadi pemandi jenazah itu ada 3. Nah, itu Pak Tatang itu yang ditarik. Dan sialnya dia terus pernah. Jadi dia begini. Tapi Pak Tatang bilang itu nggak tidur. Jadi lagi begini dia. Ini pakai kaos. Ini tangan masuk ke sini. Set. Kaget dia. Nggak ada siapa-siapa. Langsung dia pindah ke ruang piket. Gitu ngobrol sama saya. Saya tanya. Kebangun Pak Tatang? Enggak Chan, nggak kebangun. Orang belum tidur. Nutupin mata pakai tangan begini. Tahu-tahu masuk ini tangan keketek, nyolek. Pas saya langsung begitu nggak ada orangnya. Udah saya kemari. Jadi kalau kita tidur rame-rame tuh di ruangan tersebut. Nanti ada foto ruangannya itu rame-rame tuh. Jadi di situ ada supir ambulan 8, pemandi jenazah 3. Tapi supir ambulan itu ada yang pulang ke rumah kan tergantung piketnya. Kalau saya pulang gitu, kalau mereka berdua karena rumahnya di luar kota, jadi mereka tidur di situ. Kecuali saya kalau lagi piket, saya tidur di situ baru. Di situ yang saya katakan tadi itu yang ada kolosumnya itu yang gede, pernah sekali, tapi ini samar, saya nggak jelas, samar. Saya bawa senter iseng, kalau saya iseng gitu, bukannya nyari buat ketemu yang gitu, enggak. Iseng jalan-jalan, pas saya senter itu berupa binatang, tapi binatang itu aneh. Anehnya kenapa ada kijang di kota, mana ada kijang? Dia kan ada kuburan-kuburan, dia di tengah nih kolosumnya. Dia lompat masuk yang saya bilang ke goa itu tuh. Saya orangnya penasaran tuh. Saya samperin, apa benar penglihatan saya itu kijang? Nah itu saya senter, itu nggak ada kijangnya. Ya udahlah, saya balik lagi ke kantor, ya kan, lewat lagi kalau semua itu nggak ada kijang apa segala macam. Terus, nah masuk saya ke ruang piket, apa segala macam. Ternyata ada suara berisik. Saya bilang kan ini ruangan, terus ini penyimpanan peti, keranda, papan dinding hari, papan nisan dan kain kafan. Itu keranda ada yang kayak bergetar dikit. Terus saya bilang sama teman piket saya tuh, Joni itu kan, emang saya selalu piket selalu sama dia. Joni, dengar nggak? Iya, berisik amat katanya. Iya, keranda berisik. Coba lihat, takut ada tikus. Masuk saya, nggak ada apa-apa. Pas saya keluar, itu bunyi lagi keranda. Kerek, itu agak lebih besar, kerek. Nggak lama dapat telepon. Ternyata ada yang minta dimandikan malam itu juga, mau dibawa keluar kota. Ternyata itu sinyal. Ya, bagi kami itu hal biasa. Jadi keranda bergerak sendiri itu sinyal untuk, wah ini keranda mau dipakai gitu. Jadi kan bertumpuk-tumpuk tuh, 2 tumpuk keranda, 2 tumpuk. Nah, di sini papan dinding hari, di sana peti. Nah kita berangkatlah daerah Semper, Jakarta Utara. Kira-kira jam 12:30 karena mau dibawa ke luar kota ya, harus cepat ditangani gitu.
Sampai sana saya ketemu keluarga duka, saya izin mau memandikan, saya gelar kain kafan, saya mandikan, sampai saya bungkus lagi, saya masukin ke peti, terus ke mobil jenazah. Nah otomatis Joni ini nganterin ini kan jenazah, saya pulang sendiri tuh pakai ojek. Jadi ada warga situ ya, saya naik ojek. Dia nggak tahu saya mandiin jenazah, nggak tahu. Saya ngobrol-ngobrol. Dia tanya, Pak, ini kemana? Kantor saya. Kantornya tepatnya di mana? Saya bilang di TPU Petamburan. Kaget dia kan. Terus dia agak bercanda kali. Abang manusia apa bukan? Saya bilang saya manusia. Lama tuh dari jalan dari daerah Semper tuh terus napas Cempaka Putih. Dia bilang, Bang, iya. Badan saya kok dingin. Badan saya dingin. Masa Bang? Karena angin malam kali. Itu ya jam 3-an lah saya pulang. Badan saya dingin, saya nggak enak Bang. Perasaan saya, ini nganter ke TPU lagi. Saya bilang, rame saya bilang. TPU-nya tuh rame, pinggir jalan. Kantor saya pinggir jalan, emang belakangnya TPU. Nggak usah khawatir Bang. Gitu, ada saya yang nemenin. Setelah sampai di daerah Senen tuh kan ada pertigaan tuh. Kalau mau ke Tanah Abang dia harus ke kanan dulu. Dia berhenti. Tiba-tiba dia nembak. Wah, sakit nih. Bang, nggak apa-apa. Aduh, lemes Bang. Terus gimana nih saya? Nggak, sepi tuh. Nggak ada angkutan lain kan. Hanya ojek itu aja. Masih kuat nggak? Masih, kata dia. Oke. Lanjut lagi tuh kita. Terus yang Monas. Nah, pas sampai depan kantor, nggak kuat lah dia. Sampai gemeter, saya ajak dulu ke dalam. Ke ruang piket tuh. Karena kan ditinggal sendiri saya. Joni kan keluar kota. Saya bangunin, ada kawan. Rakyat bangun dulu. Bikinin air. Kayaknya ada yang sawan tuh, saya bilang. Habis nganterin saya. Secara kan saya belum mandi, habis nanganin jenazah ya. Mungkin energi jenazah masuk ke saya. Saya kan duduk begini tuh, ya ibarat bersentuhan sama dia ya mungkin itu. Nah setelah itu dikasih air teh hangat, itu bukan malah baikan, malah melotot, mendelik, nggak sadar, pingsan. Kita urus, kita pencet, nggak sadar. Jam 5:30 pagi baru sadar. Kenapa Pak? Mau dibawa ke rumah sakit nih? Gitu. Enggak Pak, udah baikan kok. Saya pamit dulu ya. Saya kasih kan uangnya. Belum saya kasih uangnya tuh. Uang ongkos ojek tuh. Kenapa Pak? Pas dia lihat ke pintu gitu. Dia kan, jadi gini nih. Ini ruangannya, pintunya kemari tuh. Lihat ke pintu. Itu cuman lihat pala, rambut gitu katanya. Jalan gini nih. Itu sering jin berupa kepala itu menampakkan, sering tuh. Apalagi sama orang-orang baru, itu sering. Contoh, ketika ada renovasi. Saya orangnya seneng, walaupun saya kerja di jenazah ya, tapi agak sering bercanda juga saya. Ya, jadi dia lagi ngecat pakai tangga yang segitiga itu, dia ngecat. Saya suka iseng. Saya kan sebutnya anak jin di situ. Saya bilang gini, Bang, saya sambil ngeliat ke atas gitu. Bang, udah pernah ketemu anak jin belum? Wah, nggak percaya saya main gituan. Bener Bang, bener nggak percaya saya main gituan. Yang kerja itu dari di daerah salah satu di Jawa Barat ya. Udah dia sambil ngecat. Kan ada renovasi, dia bikin bedeng tuh di samping kantor untuk ngecat sama perbaikan. Selang sehari saya masuk kerja, orang yang lain kerja ngecat perbaikan ada, dia nggak ada. Nah, terus hari keduanya nggak ada lagi dia, hari ketiga nggak ada lagi. Otomatis saya bertanya kan sama pegawai yang lainnya, yang waktu itu ngecat di sini, yang ngobrol sama saya, kemana? Nggak kelihatan. Sakit Bang, ada di bedeng. Saya sakit. Akhirnya saya lihat dong, gitu kan. Saya kontrol ke situ. Dia bilang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam.
Kenapa bang? Saya bilang. Ceritalah dia. Dia bilang, wah itu malam lembur. Karyawan ada yang piket 2 orang. Ya teman saya sama supir ambulan kan. Itu dia ngechat. Itu dia katanya jarak segini nih bang. Tuh. Pala begitu tuh. Terus. Itu. Matanya melotot begini ke kepala gitu. Itu sawan dia turun lari ke bedeng 3 hari demam. Sakit. Dan saya bilang, boleh nggak saya kasih obat? Saya bilang, biar nih, bang saya mau pulang aja bang. Katanya, saya juga udah bilang sama mandor mau pulang. Dan akhirnya sebelum pulang saya bilang, tunggu ya. Akhirnya saya buatin air, ini minum saya bilang. Kenapa bang? Udah minum. Diminum sama dia, besoknya pulang ke daerah Jawa Barat. Itu sering. Kalau orang baru itu selalu ditampakin. Apalagi yang dia tadi sombong kan, gitu. Wah nggak percaya saya main gitu-gituan. Pikiran saya bilang, mau kenal nggak anak jin nih, anak jin gitu kan, gitu. Ternyata dia udah sombong duluan, itu bener bang ditampakin. Itu 3 hari dia nggak kerja, sampai dia sawan, saya kasih minum, pulang dia, nggak mau kerja lagi di situ. Ya tahun 2002 tuh ya masih relatif sepi lah di perkantoran tersebut kan. Nah, seiring waktu berjalan, saya masuk di badan tersebut terus sampai tahun 2004. Saya dapat tugas jadi relawan Bang Badru. Relawan apa tuh? Relawan tsunami di Aceh. Oh iya, tsunami Iya, Aceh. tsunami Aceh. Waktu itu saya ke Melabuh tuh, 3 hari saya. Ya, luar biasa di sana, sangat menyedihkan juga kan. Iya. Itu Bapak ke sana H+ berapa tuh? Misalnya kejadian berapa harinya setelah kejadian? H+2. Oh, H+2. H+2 Setelah kejadian tsunami setelah kejadian. Di sana saya cari jenazah segala macam ya. Tapi ada yang membuat hati saya teriris Bang Badru. Itu masih jam 8 lah. Jam 8 malam ya. Saya bilang tanggung lah. Tapi ada suara anak kecil terdengar gitu kayak lirih gitu, kayak merintih gitu. Dia bilang, saya ini ada di sini gitu. Saya bilang, apa saya doang gitu. Saya bilang sama teman saya, denger nggak? Enggak, kata dia. Tak dulu, kayaknya gue mau balik lagi dah. Kemana? Gedung yang runtuh itu. Jangan. Nanti gedung tuh runtuh lagi. Enggak kuat, saya bilang gitu. Terus kayak ada yang bimbing saya tuh. Saya di sini, saya di sini. Bener. Jadi dia posisinya ini papan nih. Dia tertutup papan. Cuman yang kelihatan jarinya segini dikit. Aduh, anak kecil tuh. Itu anehnya masih seger Bang Badru. Maksudnya kalau orang udah 2 hari apa kan udah aromanya kurang terus agak banyak. Tapi ini kayak baru meninggal sejam 2 jam lah. Iya. Itu saya angkat tuh. Itu enteng tuh saya angkat. Ya saya jalan 100 meter lah untuk meletakkan jenazah tersebut. Jadi hal-hal yang di luar nalar juga banyak kan di sana. Memang ya kematian itu menggambarkan bagaimana kita hidup. Ya insya Allah mereka yang almarhum di sana insya Allah syahid. Karena salah satu ciri-ciri mati syahid adalah orang yang tenggelam gitu. Ya. Jadi kebanyakan di sana Bang Badru itu nggak berbusana. Karena derasnya air ke bawah gitu banyak. Tapi ada salah satu wanita saya temui itu masih lengkap Bang Badru sama jilbabnya. Itu masih lengkap sama jilbab. Itu kami gotong gitu. Itu masih segar Bang Badru pasca 3 hari kejadian tuh. Iya. Saya kan cuma 3 hari, pasca kedua, ketiga, keempat, kelima baru saya pulang lagi ke Jakarta. Itu lengkap Bang Badru. Hijabnya gitu. Hijabnya apa? Dan ternyata ditelusuri dia anak tokoh agama tersebut dan hafiz Quran. Oh, Allah. Itulah janji Allah ketika orang hafiz Quran itu sampai jenazahnya pun dijaga. Itu udah merinding baru saya nih. Ini merinding bukan karena saya takut tapi karena saya mau meninggal seperti itu. Iya, amin. Seperti itu Bang Badru. Nah, masuk hari ketiga tiba-tiba saya agak demam, badan dingin, panas nggak karuan.
Nah, disitulah dalam ambang bawah sadar saya melihat ada seorang lelaki itu lagi diseret-seret Bang Badru. Jin itu kukunya panjang Bang Badru. Itu diseret-seret dan rasa kemanusiaan saya ini kenapa nih gitu kan. Terus dengan sigapnya langsung saya tarik kakinya itu kena sebelah aja tuh. Itu main tarik-tarikan, akhirnya terpental. Dia terpental, saya terpental, dia jatuh aja tuh. Itu laki-laki itu jatuh, blok, hilang saya. Waduh. Nah, tapi gambaran tempat tersebut agak ingat gitu kan. Ini pohon ini gitu kan. Ada yang nanya kan, tim gitu, kira-kira ada nggak ya mayat di sini? Saya bilang ada, karena tempat itu seperti yang digambarkan di alam bawah sadar saya ketika ditarik. Nah, makanya saya telusuri terus ya agak lumpur lah segini tuh, agak lumpur. Dilalahnya ketika kaki saya melangkah Bang Badru kesenggol, tersentuh sesuatu di dalam lumpur tuh. Lumpurnya segini lah ya, tenggelam lah kalau gitu. Pas saya pegang itu kakinya yang seperti saya pegang, wah itu ada jenazah di bawah lumpur. Kita angkat dan wajahnya persis ketika di alam bawah sadar itu yang ditarik oleh jin itu. Dan jin itu energinya luar biasa. Itu gede, makanya saya kalau lagi cerita masalah itu agak ngegeder juga hati saya tuh. Sebab bukan menyeramkan, tapi energinya dia besar. Akhirnya kita bawa terus sampai ke tempat aman, evakuasi, kita bersihkan, kita pulasara. Ada nggak nih keluarganya, dicek sama orang-orang, bukan kalau nggak ada keluarganya kan dikubur massal, dimakamkan massal. Kalau ada yang dikuburkan sendiri, sebab teridentifikasi. Itu hari ketiga saya di situ. Besoknya saya pulang, nggak lebih dari 3 hari saya. Pulang ke Jakarta. Saya mulai lagi ke suatu badan tersebut untuk mengurusi jenazah-jenazah yang ada di DKI. Nah, setelah itu mulailah berdatangan dari rumah sakit. Nah, ini kan dari badan nih. Jadi saya dapat tawaran dari rumah sakit yang seliling Jakarta tuh untuk menjadi pemulasara jenazah atau perawat jenazah. Nah, mulai dari situ saya masuk ke rumah sakit. Nah, kalau di badan tersebut jarang lah itu jenazah yang bermasalah ya, kebanyakan jenazah yang sakit apa segala macam. Kan kalau di rumah sakit jenazahnya bermacam-macam Bang Badru. Ada orang bundir, dihabisin, kecelakaan, segala macam. Nah, itu kita harus siap untuk menangani jenazah tersebut. Tapi ada salah satu rumah sakit ya kan yang saya ceritakan kemarin tuh, itu luar biasa tuh gangguannya. Jadi gitu, tempat si Manis ini di Bedeng ini gila lagi nih gedung lamanya. Itu gedung lamanya kosong, udah kosong, kamar-kamarnya kosong, udah dipindahin ke gedung baru. Itu sering ada belanggar itu bergerak sendiri. Terus pintu terbuka tertutup kalau malam sih. Sebab gedung lama. Dan sekarang nggak dipakai. Mudah-mudahan sekarang udah bagus ya. Itu beberapa tahun yang lalu. Gitu. Pernah saya lewat terus kan dari kamar jenazah iseng saya malam. Nggak malam banget, jam 9, tapi sepi. Ya kan, saya lewat, saya belok kanan ke gedung lama tuh. Iseng sambil ngerokok, samar. Saya bilang, kayak ada orang masuk ke ruangan, apa cleaning service ya. Masuk benar. Pas saya masuk, saya buka tuh ruangannya. Saya bilang, kok ada bapak-bapak? Ngapain? Saya lihat, saya tegur kan, Pak, lagi ngapain? Nggak jawab, diam aja Bang Badru. Saya tanya lagi, Pak, lagi ngapain? Gitu. Dia nunduk, perlahan nengok,
itu mukanya nggak berbentuk, pokoknya nggak berbentuk lah, agak menyeramkan. Jadi saya bilang astagfirullahaladzim, masih aja saya kerja di sini tapi ditampakin nama yang begini. Dan setelah saya melihat wajahnya, saya mundur teratur, saya tutup pintu, saya balik lagi ke gedung baru tuh, ke kamar jenazah. Nah, disitu lagi pada ngumpul, supir-supir ambulan, penjaga kamar jenazah, termasuk Ipan kecil yang diganggu si Manis. Saya orang iseng, Ipan nih peka orangnya, Ipan kecil gitu. Pan, apa bang? Mau kopi bang? Enggak. Lu berani nggak ke gedung lama? Ngapain bang? Gedung lama itu ada kamar, ruangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ke-6-nya. Situ, lu ke situ aja, lu buka, lu lihat. Lu berani nggak? Kalau berani, gua kasih duit nih. Kalau duit mau bang. Gitu kan. Lu berani nggak? Siap. Tapi temenin bang. Iya. Gua liatin, lu pas di ujung ya. Nggak langsung, iya. Dia ke situ. Nengok-nengok kan dia, berasa juga. Dibuka dah tuh, ruangan yang ke-6 itu. Dilihat, dia tutup lagi. Kalah saya. Kalahnya dia nggak ngeliat apa-apa. Jadi udah hilang bapak-bapak itu. Memang terkenal. Gedung lama itu terkenal. Banyak juga namanya di rumah sakit kan tempatnya ya. Itu karena banyak yang ya amis-amis. Di kuburan di rumah sakit tuh banyak. Nah, jadi saya job tuh double di badan itu dan di rumah sakit. Itu Bang Badru. Saya nggak bisa menceritakan semua pengalaman mistis, enggak, tapi banyak pengalaman mistisnya juga. Tapi nggak selalu mistis, gitu. Nah nih Bang Chandra, untuk gurunya sendiri nih Bang, sekarang masih aktif gak nih menjadi pemandi jenazah gitu Bang, sampai sekarang nih? Masih, cuman udah agak tua ya, udah agak sepuh, jadi tenaganya aku agak kurang. Makanya di situ sendiri saya mengkader pemuda-pemudi yang mau memandikan jenazah gitu. Jadi saya bikin suatu pelatihan dari sekolah ke sekolah tentang bagaimana memandikan jenazah yang baik dan benar menurut tuntunan Rasulullah SAW gitu. Jadi keliling tuh saya ke sekolah-sekolah, ada dokumentasinya tuh. Jadi kalau misalkan kasih materi tentang jenazah itu nggak pakai boneka Bang Badru. Jadi pakai orang hidup itu dimandikan nggak pakai air ya, cuman gini caranya. Itu dibungkus sampai jadi pocong, itu orang hidup. Jadi kalau pakai boneka feel-nya nggak dapet. Tapi itu orang hidup. Dan alhamdulillah ada juga yang mau, ada juga yang serem gitu Bang Badru. Nah sekarang perkiraannya nih umur gurunya Bang Chandra ini berapa nih Bang? Kemungkinan hampir 70 tahun beliau. Tapi masih aktif di masjid, masih aktif ngajar, masih aktif mandikan jenazah jarang. Karena kondisi fisiknya sudah tidak memungkinkan. Memandikan jenazah itu kan butuh badan yang fit. Misalkan, kalau misalkan sakitnya sakit menular gitu. Nah itu ada penanganan khusus dan badan kita harus fit. Kalau nggak fit kita bisa tertular juga Bang Badru. Nah selama Bang Chandra jadi pemandi jenazah nih, pengalaman yang paling ekstrim gitu Bang selama pemandi jenazah apa nih Bang Chandra? Ya macam-macam Bang Badru. Ya kan, yang namanya rumah sakit, yang namanya badan, itu mengurusi jenazah yang modelnya kayak gimana aja. Yang paling ekstrim ya paling ketabrak kereta, gitu, kelindes kontainer, gitu sampai mohon maaf kepalanya putus, gitu jenazahnya. Ya itu harus kita sempurnakan, bagaimana terlihat rapi, terus pocongnya tidak menyeramkan. Itu butuh kreativitas sendiri di mandi jenazah itu, butuh inisiatif. Oh misalkan pendarahannya tidak mau berhenti gitu, kita harus, sekarang kan udah ada pempros yang besar gitu kan, yang panjang, itu kain kafannya dilapisi itu sehingga darah walaupun ngocor dia tidak rembes ke kain kafan sehingga tidak menyeramkan para pelayat atau yang melihatnya, sehingga tidak jadi fitnah
bagi sang jenazah itu tersebut. Nah nih Bang, kan kalau korban yang ketabrak kereta gitu Bang ya, kan ada yang organ tubuhnya itu keluar, kayak maaf ya Bang, kepalanya buntung gitu kan. Nah itu cara mandiinnya gimana tuh Bang? Yang organ itu misah dari badannya itu Bang, kayak serem dah pokoknya kayak gitu tuh. Ya, jadi lebih enak kalau yang terpisah gitu kan. Kalau terpotong bagian tetap kita gitu bagian atas dulu runtun gitu, dari mulai kita cuci rambutnya, kita cuci mukanya, terus ke bawah 3 kali sampai itu bersih. Itu tetap kita kumpulin dulu. Yang terpisah kita kumpulin dulu, kita masukkan. Nah itu ada, kalau misalkan ketabrak kereta itu kita kumpulin, itu ada petugas yang merapikan, dijahit dulu supaya tidak bocor. Gitu Bang Badru. Jadi penanganannya, misalkan gini, jenazahnya meninggalnya begini, penanganannya harus ini. Jenazahnya begini, penanganannya harus ini. Gitu. Jadi ada tata caranya masing-masing, tapi bukan SOP. Itu adalah kreativitas sendiri pemandi jenazah, tetapi tidak menyalahi koridor agama sendiri. Nah terus waktu Abang dikirim ke Aceh nih Bang, tim relawan dari Abang nih dari Jakarta ya Bang ya, itu berapa orang tuh yang dikirim waktu itu Bang, tahun 2004? Banyak ya, relawan itu banyak pakai pesawat ke sana gitu kan. Saya sendiri dari badan tersebut, saya 4 orang. Tim saya nih 4 orang sana, tapi bergabung sama relawan-relawan lain di sana. Dan mereka alhamdulillah udah siap terjun, nggak geli megang jenazah, harus siap. Tapi kita safety, sarung tangan apa segala macam gitu, sehingga apa yang ada pada jenazah, bakteri-bakteri tidak tertular ke kita. Itu sangat safety kita di sana. Dan batas kita jadi relawan itu cuma 3 hari. Nggak lebih kita balik lagi. Itu upload lagi terus gitu. Jadi banyak yang berangkat, itu banyak. Tapi kawan saya sendiri, saya 4 orang itu berangkat, kawan pribadi saya. Tapi ketika di sana, ya banyak lah. Kita udah kumpul gitu, pakai pesawat itu banyak ke sana. Terus waktu di sana tuh Bang, kira-kira Abang masih inget gak berapa korban gitu yang Abang tanganin waktu di Aceh itu Bang? Ingat pastinya enggak ya, tapi puluhan lah gitu yang saya pulasara atau rawat, atau terus saya mencari gitu, yang saya angkat itu puluhan, nggak sampai ratusan. Tapi kerja bareng tim ya, kalau misalkan cari jenazah yuk bareng-bareng gitu kan. Nah misalkan udah dapat gitu, diidentifikasi ada nggak keluarganya, kalau nggak ada kita rapihkan di situ, nggak ada pun kita rapihkan di situ. Nah kalau mandiin sendiri-sendiri kita 4 orang ini tenaga ahli memandikan. Gitu, yang namanya muslim kan harus dimandikan secara aturan agama muslim sendiri gitu Bang Badru. Nah nih Bang, kan selama Abang jadi pemandi jenazah nih pasti punya nih Bang kayak keluh kesah gitu kan ya, misalkan apalah gitu. Gimana nih menurut Abang nih keluh kesah yang Abang rasain, pahit dan manisnya lah contohnya kayak gitu? Ya, jadi saya berpikir dari tahun 96 saya memandikan jenazah. Dari tadi pertama saya takut, terus sampai saya berani, saya hobi mandiin jenazah. Sampai saya hobi gitu kan. Saya pikir senangnya ya, itu nggak terkira ketika saya bisa membantu ketika orang dalam kesedihan. Jadi saya ada slogan sahabat ketika duka. Jadi gitu Bang Badru. Itu seneng ya, tentu ya nggak munafik gitu. Kalau dapat imbalan, dapat saya. Tapi jika jadi gini, ada suatu gerakan yang saya ikut juga di situ. Gitu. Apabila di kampung ya, di kampung-kampung gitu, apabila orang tidak mampu, itu nggak dikenai biaya perawatan dan perlengkapan. Itu ada yang tackle semua, free semua. Gitu. Itu ya senangnya saya begitu tuh. Dukanya gini, Pak Badru, sedih saya ketika memandikan di rumah sakit sendiri, nggak ada keluarga yang melihat atau membantu, itu sedih. Saya, kenapa? Misalkan bapaknya meninggal, kenapa kok anaknya nggak mau ikut ngebantu?
Itu sangat menyedihkan, itu sedih saya. Kenapa kok takut sama jenazah bapaknya sendiri, takut dengan jenazah keluarganya sendiri, geli, atau ya begitulah. Itu yang paling menyedihkan. Saya sendiri itu mandiin, ya gotong. Kalau gotong udah selesai mandiin, paling sama petugas kamar jenazah saya ada suatu alat namanya kruk itu. Kalau jenazah kan kalau kita gotong tuh paling berempat gitu kan. Kalau pakai alat itu cukup berdua. Jadi dimiringin masuk, terus ini dimiringin lagi masuk alat, kunci, tinggal kita pindahin ke kain kafan, itu dibuka, udah. Gitu. Itu bagi saya sedih saya kalau ketika memandikan keluarga sendiri tidak turut memandikan itu. Nah nih Bang, pertanyaan dari penonton mungkin ada yang nanya juga nih Bang di kolom komentar gitu kan. Nah, ada orang yang bisa ngelihat makhluk halus, ada juga orang yang nggak bisa ngelihat gitu Bang. Kalau menurut Abang sendiri gimana nih dari sudut pandang Bang Chandra sendiri? Jadi dimensi jin dan dimensi manusia itu sangat tipis. Nah, jadi ketika jin itu jin-jin yang membangkang nih, bukan jin yang muslim yang taat kepada Allah, kepada Tuhan, gitu. Dia melanggar dimensi itu, masuk ke dimensi manusia. Ketika dia masuk ke dimensi manusia, terlihatlah sama manusia kan masuk ke dimensi manusia. Ya kadang ketika saya kembali lagi, ketika saya mau sholat tadi di kantor, saya melihat ada Pak Asep sholat, padahal itu bukan Pak Asep. Nah itu adalah jin yang tidak taat, dia melanggar dimensi itu. Dan juga gini, harus paham, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ada dalam Al-Quran disebutkan wa ma khalaqtul kuntilanak, wa ma khalaqtul gandarwo, nggak ada. Gitu. Tapi kenapa ada yang bisa melihat kuntilanak, ada yang bisa melihat gandarwo? Jadi begini, nah ini salah satu tip juga ya. Gitu. Contoh, ketika kita melewati sesuatu yang angker, pasti kita udah dapat masukan dulu dong dari orang-orang sekitar. Jangan lewat situ. Di situ ada kuntilanak. Otomatis imajinasi kita bermain. Kita menggambarkan sosok kuntilanak, rambutnya panjang, baju putih, muka pucet, dan melayang. Jin itu bisa baca pemikiran kita dan menyerupailah adanya makhluk kuntilanak. Dan ketika kita percaya adanya makhluk kuntilanak, kufur kita. Karena dalam Al-Quran sendiri tidak ada wa ma khalaqtul kuntilanak. Allah tidak menciptakan kuntilanak, tapi Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk bersujud kepada Allah. Gitu. Jadi kayak gandarwo gitu. Kita dari tempat serem terus dapat masukan imajinasi gandarwo begini-begini badannya besar. Diserupai lah. Sehingga kita percaya adanya makhluk gandarwo. Padahal nggak ada yang namanya makhluk gandarwo. Hanya jin yang menyerupai gandarwo sehingga kita berasumsi bahwa ada makhluk gandarwo. Kita udah keluar aturan tuh. Padahal itu adalah jin-jin yang tidak taat kepada Allah, yang melanggar dimensi jin masuk ke dimensi manusia untuk menyesatkan persepsi manusia. Gitu Bang Badru. Oke sob, mungkin sekian nih kisah pengalaman yang dan sama Bang Chandra ini. Bisa kita ambil segi positifnya, buang jauh-jauh negatifnya. Ya, hidup dan mati hanya ya sekedar setipis tisu kali ya. Kita bisa berdampingan gitu kan. Kita nggak tahu kapan meninggalnya kita, kapan umur kita seperti apa. Jadi selama hidup tetaplah berbuat baik walaupun tidak terlihat baik oleh orang-orang lain. Tetap menjadi orang baik untuk diri kita sendiri dan keluarga, apalagi untuk orang-orang kita cintai. Oke, semoga kisah dari Bang Chandra ini bisa diambil segi positifnya dan buang jauh-jauh negatifnya. Semoga teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat, dirampang rezekinya dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Amin amin. Oke, sampai jumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.
Buat kalian yang punya pengalaman horor, langsung aja chat ke nomor 0877 1671 53372.